ini kepada bisnis partner. Betul banget nih, karena mungkin banyak juga yang tahu BDO itu cuma kantor audit doang nih Brian ya. Jadi kita bisa nih ya menjelaskan kalau BDO ini adalah salah satu jaringan firma akuntan publik dan konsultan terbesar di dunia. Dan saat ini BDO telah memiliki lebih dari 1.700 kantor di 167 negara di seluruh dunia, serta didukung oleh lebih dari 97.000 profesional. Wow, banyak sekali ya Ria. Juga untuk kantornya nih, di Indonesia sendiri kita berkantor pusat di Jakarta Selatan, tepatnya di Prudential Tower, Jalan Jenderal Sudirman, dan telah memiliki cabang di beberapa kota besar, seperti di daerah Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Bandung, Yogyakarta, dan Surabaya. Wah, banyak ya Brian ya. Dan untuk servisnya nih, tadi kan udah tempatnya nih servisnya ya. BDO di Indonesia ini siap membantu Anda dalam bidang audit, konsultasi bisnis, IT, risk, business service and outsourcing, penilai publik atau valuasi, konsultan keuangan, human capital and training, transfer pricing, dan tentunya perpajakan itu sendiri, Brian. Jadi apapun masalah dan kebutuhan, Anda di Business Partner BDO Indonesia siap membantu pastinya. Oke. Kita jadinya hari ini tadi udah seperti singgung nih, mau bahas apa sih Brian? Jadi bukan video tech talk nih Ria, kalau nggak membahas topik-topik yang sedang hangat pada hangat saat sekali ini. Nih ya. Betul. Jadi pada hari ini kita akan membahas tentang update peraturan pajak pertambahan nilai atau PPN berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Wah, menarik banget nih Brian ya. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung masuk aja nih kepada pembicara kita yang pertama, yaitu Bapak Rangga. Oke, Bapak Rangga adalah salah satu Associate Director di tim Business and Service Outsourcing BDO Indonesia. Sebelum bergabung di BDO, mohon maaf sebelumnya, Pak Rangga ini memiliki pengalaman bekerja di BKPM di London. Oke. Dan beberapa expertise dari Pak Rangga ini meliputi company incorporation, business process enhancement, internal audit, corporate compliance, dan financial and tax due diligence. Sementara beberapa sektor industri yang pernah dibantu oleh beliau adalah sektor trading, teknologi, media dan telekomunikasi, manufaktur, serta farmasi. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita akan persilakan Pak Rangga untuk memberikan materinya. Terima kasih Brian, Riana. Selamat pagi Business Partners, Bapak-bapak, Ibu-ibu, rekan-rekan sekalian yang saya hormati. Pada kesempatan di pagi hari ini, kami akan mencoba mengupas dan mengupdate secara umum tentang update peraturan turunan dari Undang-Undang HPP terkait PPN, pajak pertambahan nilai. Kami akan fokus pada PMK-nya yang bisnis partner ketahui ada 14 PMK ya. Namun sebelum kita fokus ke PMK-nya, kita coba mengulas terlebih dahulu, mengulas kembali apa yang terjadi di UU HPP. Perubahan yang sangat terlihat adalah penyesuaian tarif tentunya. Penyesuaian tarif yang sebelumnya 10% menjadi 11%. Yang tadinya untuk penyerahan pembayaran impor yang dilakukan sebelum 1 April 2022 menggunakan tarif 10%, namun pembayaran, penyerahan, dan impor setelah 1 April 2022 menggunakan tarif baru 11%. Ada juga pokok pengaturan mengenai fasilitas PPN. Nah, fasilitas yang saat ini berlaku untuk fasilitas PPN tetap dipertahankan seluruhnya gitu. Namun juga ada penambahan fasilitas atas barang dan jasa yang semula non BKP dan JKP menjadi BKP dan JKP yang mendapat fasilitas, antara lain satu, kriteria dan jenis barang kebutuhan pokoknya yang sebelumnya telah berlaku seluruhnya dibebaskan. Kedua, jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa sosial, jasa asuransi, jasa keuangan, jasa angkutan umum, dan jasa tenaga kerja diberikan fasilitas dibebaskan juga. Yang ketiga, minyak bumi, gas bumi, termasuk gas melalui pipa LNG dan CNG, dan panas bumi diberikan fasilitas dibebaskan. Dan yang terakhir, emas batangan diberikan fasilitas tidak dipungut. Ini sinkron dengan fasilitas untuk emas granula. Lalu kita sekarang fokus kepada peraturan pelaksananya ya, yang 14 PMK tadi yang saya sebut. Emang banyak
namun kita akan DJP telah klasifikasi atau mengklaster menjadi 4 klaster, di mana klaster ini ada 4, yaitu klaster pertama adalah klaster penyesuaian kenaikan tarif PPN. Klaster ini mencakup 8 PMK. Klaster kedua adalah sinkronisasi dengan objek pajak daerah dan retribusi daerah, mencakup 1 PMK. Klaster ketiga yaitu klaster penunjukan pihak lain sebagai pemungut PPh dan PPN, mencakup 3 PMK, dan PMK 2 PMK terakhirnya itu masuk ke dalam klaster terakhir yaitu penunjukan sebagai pemungut PPN. Untuk sesi kali ini saya akan mencoba mencakup 2 klaster awal, di mana 2 klaster akhirnya akan dibawakan di sesi berikutnya oleh rekan saya Pak Fauzi. Oke. Untuk klaster yang pertama, penyesuaian tarif PPN ini, yang perlu kita garis bawahi adalah ini semua peraturan adalah peraturan yang sudah ada sebelumnya, sudah diatur sebelumnya. Cuman mengalami penyesuaian akibat adanya penyesuaian tarif yang tadi 10% menjadi 11%. Oleh sebab itu, efeknya ada perubahan di 8 PMK ini. PMK pertama, PMK 60, tentang tata cara penunjukan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN atas pemanfaatan BKP tidak berwujud dan atau JKP dari luar pabean di dalam daerah pabean melalui PMSE atau perdagangan melalui sistem elektronik. Yang tadi saya sudah sampaikan, jadinya karena peraturan ini sudah diatur sebelumnya, jadinya substansinya itu banyak di 8 PMK depan ini banyak kesamaannya gitu ya. Untuk yang ini substansi dari pemungut PPN-nya masih sama, yaitu pemungut PPN-nya harus ditunjuk oleh Menteri Keuangan yang kewenangannya itu dilimpahkan ke DJP. Objek pemungutannya yaitu pemanfaatan BKP tidak berwujud dan atau JKP dari luar pabean dan di dalam daerah pabean melalui PMSE tadi. Nah, di sini tarifnya yang berubah. Tarifnya jadi 11%. Mulai 1 April 2022. Penyetorannya masih sama, akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Dan di sini pelaporannya, biasanya pelaporan ada 2, triwulan dan tahunan. Di mana triwulanan itu biasanya sebelumnya itu kayak gelondongan, pelaporannya di mana DJP bisa meminta rincian untuk pelaporan tahunannya gitu. Nah, di yang kali ini DJP akan mencoba mengupdate di mana akan menyediakan di portalnya untuk bisa mampu memuat rincian transaksi PPN-nya di triwulanan. Jadinya dengan adanya ini seharusnya yang DJP bisa mintakan di setiap tahun itu yang rinciannya tidak berlaku lagi gitu. Tapi ini dengan syarat tadi aplikasi atau sistem yang disediakan oleh DJP sudah mampu membuat rincian tersebut gitu. Untuk ketentuan peralihan, peraturan yang sebelumnya mengatur juga Per 12 2020 dinyatakan masih tetap berlaku ya. Jadinya tetap berlaku, namun ya sepanjang tidak bertentangan dengan PMK ini gitu. Berikutnya juga ya Cap Dirjen Penunjukan pemungutan PPN PMSE yang diterbitkan sebelum 1 April juga dinyatakan tetap berlaku gitu, sampai ada penunjukan yang baru. PMK berikutnya adalah PMK 61, PMK tentang PPN atas kegiatan membangun sendiri atau KMS. Substansinya semua masih sama, kriteria menjadi KMS tetap sama, namun yang di sini adalah besar tertentu. Jadinya perhitungan PPN terutangnya yang jadi highlight di sini gitu. Mungkin yang sebelumnya bisnis partner sering mendengarnya nilai lain, sekarang bakal sering mendengar besaran tertentu gitu. Nah, besaran tertentu untuk KMS ini adalah 20% dikali tarif PPN 11% dan dikali DPP-nya. Untuk KMS diingatkan kembali, DPP itu tidak termasuk biaya perolehan tanah ya gitu ya. Jadinya secara umumnya jadi tarif PPN-nya adalah 2,2%.
PPN KMS menggunakan SSP, di mana SSP ini menjadi dipersamakan kedudukannya jadi faktur pajak ya, gitu. Untuk pelaporannya, untuk OP atau badan yang non PKP, jadinya penyetoran PPN KMS ini dinyatakan juga telah melaporkan PPN KMS. Namun untuk OP atau badan yang PKP, pelaporannya ini dilaporkan melalui SPT masa PPN 1111. Jika tidak ada PPN terhutang pada masa tersebut, tidak ada kewajiban untuk pelaporan masanya gitu. Dan yang terakhir untuk pengkreditannya, PPN KMS yang telah disetor ini dapat dikreditkan sepanjang memenuhi kriteria pajak masukan dan pengisian SSP gitu ya. Selanjutnya PMK 62 yaitu tentang PPN atas penyerahan LPG tertentu. Karena LPG tertentu karena ada kekhususan karena kondisi tertentu ini. Kondisinya ini seperti penggunaannya, kemasannya, dan juga harga yang disubsidi gitu, menyebabkan ini kondisi tertentu gitu. Latar belakang dari perubahan PMK ini sama dengan PMK lainnya di klaster ini adalah penyesuaian tarif dan juga mengatur lebih lanjut pajak PPN besaran atas penyerahan LPG tertentu oleh agen dan pangkalan. Coba kita langsung masuk aja ke pokok pengaturannya. Bisa dilihat di sini objek pajaknya ini ada dua, satu yang bagian harga disubsidi dan satu lagi yang non subsidi. Yang disubsidi ini di PPN ini dibayarkan oleh pemerintah, yang non subsidi dibayarkan oleh pembeli. Untuk yang disubsidi dulu, nilai DPP PPN adalah nilai subsidinya tersebut, dan PPN yang terhutang adalah tarif PPN dikalikan DPP. Nah, kapan harus membuat faktur pajak? Saat pengajuan pembayaran subsidi. Nah, untuk yang tidak disubsidi tadi ada mencakup 3, yaitu penyerahan oleh badan usaha seperti Pertamina, oleh agen, dan penyerahan oleh pangkalan. Gitu. Untuk yang badan usaha terlebih dahulu, DPP PPN-nya itu adalah 100/100 ditambah tarif PPN dikalikan harga jual eceran. Harga jual eceran bisa ditetapkan ya. Jadinya ini menjadi DPP PPN-nya, di mana PPN terhutangnya ini DPP tadi dikalikan oleh tarif PPN. Gitu. Untuk yang agen dan pangkalan, ini karena PPN terhutangnya ini adalah menggunakan besaran tertentu. Gitu. Nah, besaran tertentu ini adalah 1,1/101,1 dikalikan oleh selisih antara harga jual eceran dan harga jual agen. Ini untuk yang agen ya. Jadi marginnya itu. Dan untuk yang pangkalan ini sama 1,1/101,1 dikalikan dengan harga jual agen dan harga pangkalan. Ini selisih antara harga jual agen dan harga jual pangkalan. Kapan pembuatan fakturnya? Sama dengan sebelumnya saat penyerahan LPG atau pada saat pembayaran, di mana pembayaran mendahului penyerahan gitu. Untuk pengkreditannya, pajak masukan yang dapat dikreditkan oleh badan usaha. Untuk yang pangkalan atau dan agen, itu pajak masukannya tidak bisa dikreditkan. Berikutnya PMK 63 tentang PPN atas penyerahan hasil tembakau. Di sini kita bisa lihat sebagai objek hasil tembakau ini meliputi hasil tembakau yang dibuat dalam negeri oleh produsen, atau juga hasil produksi tembakau, hasil tembakau yang dibuat di luar negeri oleh importir, gitu. Dimana ini menjadi objek PPN. Dasar pengenaan pajaknya itu sama dengan yang sebelumnya, 100/100 tambah tarif dikalikan harga jual eceran, di mana menjadi tarif efektifnya adalah 9,9% dikali harga jual eceran. Hal lain-lain yang dapat diperhatikan dalam PMK ini adalah mekanisme pemungutan PPN ini dilakukan sekali pada tingkat produsen sama importir, di mana PPN ini terhutang pada saat si produsen atau importir ini
melakukan pemesanan pita cukai gitu. Nah, dapat juga diperhatikan adalah pajak masukan sehubung dengan penyerahan hasil tembakau ini dapat dikreditkan oleh produsen dan importir, namun tidak dapat dikreditkan oleh pengusaha penyalur gitu. Dan berikutnya PMK 64. PMK ini tentang PPN atas penyerahan barang hasil pertanian tertentu. Yang harus diperhatikan di PMK ini adalah sebelumnya untuk menjadi objek pajak ini kita bisa merefer ke lampiran PMK-nya ini gitu. Kalau tidak salah ada sekitar 41 barang hasil pertanian tertentu yang menjadi objek di sini. Dasar pengenaannya yaitu 10% dari tarif PPN yang menjadikan tarif efektifnya adalah 1,1% dari harga jual. Di sini yang bisa diperhatikan adalah untuk PKP yang ingin menggunakan BHP tertentu ini 1,1 ini dapat menggunakannya dengan cara menyerahkan surat pemberitahuan ke DJP paling lambat pada saat penyampaian SPT masa PPN dengan menggunakan BHP tertentu ini gitu. Tapi untuk PKP yang sudah menggunakan nilai lain sesuai PMK 89 tahun 2020 ini akan dianggap memilih menggunakan besaran tertentu BHPT gitu, dan dianggap telah menyampaikan pemberitahuannya gitu. Nah, bagaimana kalau sudah memilih namun mau beralih? Bisa, tapi ini peralihannya ini akan dilakukan setelah tahun pajak terakhir penggunaan BHP tertentu ini gitu. Jadi misalnya 2022 menggunakan BHP tertentu, baru bisa menggunakan tarif pasal 7 ayat 1 ini di tahun 2023 awal gitu. Berikutnya PMK 65. Nah, PMK 65 ini tentang PPN atas penyerahan kendaraan bermotor bekas. Nah, ini sudah pada umumnya sama, substansinya tidak ada yang berubah. Perubahannya adalah pada tarifnya ya, yang tadinya 1% menjadi 1,1% karena ada penyesuaian tarif tadi gitu. Juga pelapor SPT-nya sekarang dilapor dengan formulir 1111. Namun jika ada pembetulan sebelum 1 April 2022 menggunakan formulir 1111 DM, yaitu sama dengan existing sebelumnya. Kita beralih ke PMK berikutnya, PMK 66. PMK tentang PPN atas penyerahan pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian. Sama konsepnya dengan PMK sebelumnya yang LPG tertentu gitu. Jadi ada bagian subsidi dan ada bagian yang non subsidi. Yang subsidi itu dibayarkan oleh pemerintah dan yang non subsidi dibayarkan oleh pembeli. DPP PPN-nya bisa dilihat gitu dari tabel di samping ini, di mana tarif PPN-nya adalah 11%. Untuk hal lainnya di PMK ini seperti saat pembuatan faktur pajaknya dan pengkreditan pajak masukannya substansinya masih sama ya gitu. Jadinya untuk yang bersubsidi tadi ini faktur pajaknya harus diajukan pada saat pengajuan permintaan pembayaran subsidi, dan yang tidak disubsidi itu pada saat penyerahan pupuk bersubsidi atau saat pembayaran jika pembayaran mendahului penyerahan gitu. Pajak masukan tadi untuk yang produsen dapat dikreditkan, dan yang untuk pengecer atau distributor ya tidak bisa dikreditkan. Untuk selanjutnya PMK 71 tentang PPN atas penyerahan JKP tertentu. Nah, di sini ada 5 JKP tertentu yang diatur, yaitu jasa pengiriman paket pos, jasa biro perjalanan wisata dan atau jasa agen perjalanan wisata, jasa pengurusan transportasi atau freight forwarding, jasa pemasaran dengan media voucher, dan jasa lainnya yang bisa dilihat di tabel sini. Dan terakhir, yang kelima adalah jasa perjalanan ke tempat lain dalam perjalanan ibadah keagamaan. Untuk yang ini dibagi menjadi 2, yaitu
jika tagihannya dirinci atau tagihannya yang tidak dirinci. Ini bakal ada perbedaan sedikit di PPN besaran tertentunya gitu ya. Pada umumnya untuk PMK ini bisa dilihat dari tabel ini, yang berubah adalah pengenaannya ya. Jadi tadinya menggunakan DPP lain, DPP dengan nilai lain, sekarang menggunakan PPN dengan besaran tertentu. Pada umumnya di sini semua 1,1%, kecuali yang jasa JKP, jasa kena pajak tertentu, untuk yang terakhir ya, dimana kalau misalnya dapat dirinci dalam artian perjalanan ke tempat lain dan perjalanan ibadah keagamaan dapat dipisahkan, untuk yang ke tempat lainnya akan dikenakan 1,1%. Sedangkan kalau tidak bisa dirinci, semuanya atas tagihan tersebut dikenakan 0,55%. Begitu 8 PMK yang termasuk dalam klaster penyesuaian tarif gitu. Sekarang kita masuk ke klaster kedua, yaitu klaster sinkronisasi dengan objek pajak dan retribusi daerah. Untuk klaster kedua ini ada PMK 70, yaitu PMK-nya tentang kriteria dan atau rincian makanan dan minuman, jasa kesenian dan hiburan, jasa perhotelan, jasa penyediaan tempat parkir, serta jasa boga atau catering yang tidak dikenai PPN. Jadinya latar belakang dari PMK ini sebenarnya memberikan kekuatan atau penegasan atau memberikan kejelasan hukum ya, untuk mendefinisikan mana sih pajak yang kena pajak daerah, mana sih yang objek kena pajak pusat gitu PPN, dan biar tidak adanya pajak berganda gitu ya. Nah, kita bisa lihat dari tabel sini apa sih objek pajak yang dikenakan di daerah atau tidak dikenakan PPN gitu. Antara lain adalah makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung dan sejenisnya. Dan juga jasa kesenian dan hiburan, jasa perhotelan, jasa penyediaan tempat parkir, dan jasa boga atau catering gitu. Nah, atas poin ini tidak semuanya gitu makanan dan minuman atau jasa kesenian dan hiburan itu menjadi objek pajak daerah gitu ya. Ada yang juga menjadi pajak pusat atau dikenain PPN. Antara lain untuk makanan dan minuman adalah pengusaha toko swalayan dan sejenisnya gitu. Misalnya minimart sekarang banyak yang juga menyajikan atau memberikan makanan dan minuman. Nah, itu dikenakan PPN dan bukan pajak daerah gitu. Pengusaha pabrik makanan atau minuman di pabrik makanan kaleng, minuman kaleng, itu juga dikenakan PPN. Pengusaha penyedia jasa menunggu pesawat pada bandara udara. Jadinya kalau misalnya bisnis partner misalnya ke bandara, ke airport, di mana menunggu pesawat, bisnis partner menggunakan lounge, di mana itu akan di-serve misalnya makanan dan minuman, itu dikenakannya PPN ya, bukan pajak daerah. Selanjutnya jasa kesenian dan hiburan. Ini juga nggak semuanya menjadi objek pajak daerah. Ini bisa kita garis bawahi ya, di sini ada pengaturan khusus untuk golf gitu ya. Dimana misalnya untuk olahraga lainnya gitu, hiburan olahraga lainnya seperti misalnya futsal atau bulu tangkis, itu mungkin itu dikenakan pajak daerah, tapi khusus untuk golf ini dikenakan PPN. Kedua yaitu penyalahgunaan jasa digital melalui saluran internet atau jaringan elektronik. Jadinya kalau misalnya ada sarana hiburan di mana itu menstream, misalnya menyebutkan merek Netflix atau YouTube gitu, streaming media, itu akan dikenakan PPN. Ketiga, jasa perhotelan. Jasa perhotelan juga sama, tidak semuanya dikenakan pajak daerah. Contohnya jasa penyewaan ruangan untuk selain kegiatan acara atau pertemuan di hotel, rumah penginapan, motel atau lodgement. Jadi mungkin misalnya di hotel ada menyewakan ruangan untuk keperluan usaha, kantor, atau misalnya lahan untuk install ATM, ini dikenakan PPN gitu.
Begitu juga pada apartemen dan kondominium juga. Yang ketiga, jasa biro perjalanan atau wisata gitu oleh pengelola hotelnya itu juga dikenakan PPN. Yang keempat, jasa pengelolaan tempat parkir gitu ya. Jadinya ini pengelolaan tempat parkir. Kalau yang tadi pajak daerah adalah penyajian tempat parkir, sedangkan untuk pengelolaannya ini dikenakan PPN. Dan yang terakhir, jasa boga atau catering yang tidak termasuk melakukan kegiatan pelayanan paling sedikit yang bisa bisnis partner lihat dari poin ABC ini gitu. Dan PMK ini berlaku sejak 1 April 2022. Begitu bisnis partner, jadinya ini dengan PMK terakhir PMK 70 ini juga mengakhiri klaster kedua ya. Jadinya 2 klaster ini sudah saya paparkan. Untuk 2 klaster berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya di sesi berikutnya gitu. Terima kasih, saya sampaikan kembali ke Brian dan Riana. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk sharing materinya Pak Rangga. Semoga bisa menambah insight nih bagi para bisnis partner. Pastinya ya Riana. Oke, untuk para bisnis partner nih yang memiliki pertanyaan terkait materi hari ini, silakan langsung dituliskan pertanyaannya melalui fitur Q&A dengan format nama, spasi asal perusahaan, spasi pertanyaan Anda. Oke, baiklah nih. Sekarang kita masuk kepada pembicara kedua kita pada hari ini, yaitu Bapak Fauzi. Bapak Fauzi adalah salah satu senior manager di tim Tax BDO Indonesia. Sebelum bergabung dengan BDO, beliau bekerja di berbagai kantor pajak terkemuka dan perusahaan multinasional. Ya, dan beberapa expertise dari Pak Fauzi ini adalah tax dispute, tax compliance, tax advisory, tax due diligence, tax review, dan custom service. Sementara itu, sektor industri yang pernah dibantu oleh beliau adalah sektor telekomunikasi, produk konsumen, pengoboran, pertambangan, e-commerce, dan minyak serta gas nih ya. Serta minyak dan gas gitu kali. Kepada Pak Fauzi, kami persilahkan. Terima kasih Brian dan Riana atas waktunya, dan juga Pak Rangga yang sudah menjelaskan 2 klaster sebelumnya. Saya di sini akan menjelaskan klaster selanjutnya. Yang pertama, klaster penunjukan pihak lain sebagai pemungut PPh dan PPN. Ini nih sesuai dengan pasal 32 Undang-Undang KUP. Yang pertama yaitu PMK 58 tentang penunjukan pihak lain sebagai pemungut pajak dan tata cara pemungutan, penyetoran, dan atau pelaporan pajak yang dipungut oleh pihak lain atas transaksi pengadaan barang dan atau jasa melalui sistem informasi pengadaan pemerintah. Siapa aja sih pihak lain sebagai pemungut pajak? Pihak lain itu bisa berupa retail daring pengadaan, dan yang kedua itu marketplace pengadaan. Kedua pihak tadi ditunjuk sebagai pemungut pajak untuk melakukan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak atas penyerahan barang dan atau jasa yang dilakukan oleh rekanan melalui pihak lain dalam sistem informasi pengadaan. Kewajiban pemungutan, penyetoran, dan pelaporan dilakukan atas pajak PPh 22, PPN, PPNBM yang telah dipungut. Besaran PPh 22 sebesar 0,5% dari seluruh nilai pembayaran yang tercantum di dokumen tagihan. Begitu juga dengan PPN sesuai dengan tarif pasal 7 Undang-Undang PPN yang dikalikan dengan dasar pengenaan pajak. Untuk PPNBM dikalikan dengan tarif pajak penjualan dengan DPP. Dokumen pemungutan ini yang kita tentukan itu dokumen tagihan merupakan dokumen tertentu yang dipersamakan dengan bukti pemungutan pajak penghasilan dan dokumen tertentu atas kedudukannya yang dipersamakan dengan faktur pajak. Adapun SPT yang digunakan yaitu SPT pajak masa penghasilan unifikasi tadi untuk yang terkait PPh 22 dan SPT PPN 1107 put bagi pihak lain. Peraturan ini berlaku mulai 1 Mei 2022.
Yang selanjutnya ini PMK baru tentang perdagangan aset kripto, yaitu PMK 68. Objek pemungutan PPN aset kripto ini dianggap sebagai penyerahan BKP tidak berwujud, karena seperti yang kita ketahui, kripto itu dianggapnya tidak berwujud. Dan adapun juga penyerahan JKP atas jasa penyediaan sarana elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan aset kripto oleh PPMSE. Dan yang kedua, ada jasa verifikasi transaksi aset kripto yang berupa mining dan atau jasa manajemen kelompok penambang aset kripto atau mining pool. Pemungutnya siapa aja sih? Yaitu PPMSE, dalam hal ini exchanger atau e-wallet, dalam negeri maupun luar negeri. Ini sesuai dengan skema PMK 48 tahun 2020. Nah, untuk status PKP-nya ini pemerintah tidak melihat status PKP penjual atas transaksi aset kripto. Kalau untuk tarifnya atas perdagangan aset kripto ini untuk PPN besaran tertentu yaitu 0,11% untuk PPMSE yang terdaftar di Bapepti atau 0,22 untuk PMSE yang tidak terdaftar di Bapepti. Gitu. Untuk PPh 22 final yaitu 0,1 dari aset kripto. Untuk yang terdaftar di Bapepti menyediakan jasa layanan dompet elektronik atau e-wallet tadi, atau 0,2 dari nilai aset kripto yang bagi tidak terdaftar di Bapepti dan hanya menyediakan jasa layanan dompet elektronik atau e-wallet. Sedangkan untuk atas jasa PPMSE itu berlaku tarif umum, dan untuk jasa mining yang tadi sudah dijelaskan, yaitu mining pool maupun mining, itu besaran tertentu sebesar 1,1% dikali nilai konversi aset kripto. Sedangkan untuk PPh 22 itu 0,1 dari penghasilan sehubungan dengan aset kripto. Untuk bukti pemungutannya itu apa nih ya? Single dokumen pemungutan PPh dan PPN atas penyerahan aset kripto melalui PPMSE. Yaitu dokumen yang dipersamakan dengan bukti pemotongan atau pungutan unifikasi PPh dan modifikasi rincian informasi untuk mengakomodir PPN, dan bukti pemungutan atau pemungutan unifikasi sebagai dokumen persamaan faktur pajak bagi PKP penjual aset kripto. Untuk masa penyetoran PPN oleh PPMSE ini, untuk setiap masa pajak paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir, dan formulir yang digunakan yaitu SPT PPN 1107 PUT yang dimodifikasi. Mulai tanggal berlaku dari peraturan ini yaitu 1 Mei 2022. Selanjutnya yaitu PMK 69 tentang PPh dan PPN atas penyelenggaraan teknologi finansial. Pokok pengaturannya, PKP yang menyerahkan jasa penyediaan, jasa pembayaran, penyelesaian transaksi atau settlement investasi, penyelenggaraan penghimpunan modal, layanan pinjam-meminjam, pengelolaan investasi, penyediaan produk asuransi online, pendukung pasar, pendukung keuangan digital, dan aktivitas jasa keuangan lainnya. Nah, di peraturan ini ada juga yang bukan objek PPN, yaitu uang dalam media elektronik berupa bonus poin, top up poin, jasa penempatan dana atau pemberian dana, jasa pembiayaan, dan asuransi online. Tarif yang dikenakan yaitu 11% yang mulai berlaku sejak 1 April, dan untuk penyetoran PPN-nya dilaksanakan pada akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Untuk pemotongan PPh itu atas penyelenggaraan layanan pinjam-meminjam, dan objek pemotongan PPh-nya yaitu
PPh pasal 23 atau 26 atas penghasilan bunga sebesar 15% tidak final untuk PPh 23 dan 20% untuk PPh 26 atau sesuai dengan P3B final. Peraturan ini berlaku mulai 1 Mei 2022. Nah, kita berlanjut ke klaster selanjutnya, yaitu klaster tentang penunjukan sebagai pemungut PPN. Ini sesuai dengan pasal 16A Undang-Undang PPN. Kita lihat ada PMK 59, yaitu tentang perubahan atas peraturan Menteri Keuangan nomor 231 tahun 2019 tentang tata cara pendaftaran dan penghapusan NPWP, pengukuhan dan pencabutan NPWP, serta pemotongan dan atau pemungutan, penyetoran dan pelaporan bagi instansi pemerintahan. Substansinya yaitu ada penambahan pengecualian objek PPh dan PPN atau PPNBM yang dipungut oleh instansi pemerintah. Yaitu dari pokok pengaturannya dapat saya informasikan bahwa pembayaran dengan mekanisme uang persediaan yang dilakukan melalui pihak lain dalam sistem informasi pengadaan pemerintah. Hal ini berlaku untuk PPh pasal 4 ayat 2, PPh pasal 15, PPh pasal 21, PPh 22, 23, serta PPN dan PPNBM. Yang kedua, pembayaran dengan kartu kredit pemerintah atas belanja instansi pemerintah yang meliputi instansi pemerintah pusat, daerah, dan desa. Hal ini untuk PPh pasal 22, PPN atau PPNBM. Dan peraturan ini mulai berlaku sejak 1 Mei 2022. Selanjutnya yaitu PMK 67 tentang PPN atas penyerahan jasa agen asuransi, jasa pialang asuransi, dan jasa pialang reasuransi. Dalam hal ini pemungut PPN yaitu perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah. Objeknya untuk jasa agen asuransi oleh agen asuransi kepada perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah. Selanjutnya jasa pialang asuransi oleh perusahaan pialang asuransi atau perusahaan asuransi syariah. Dan yang terakhir jasa pialang reasuransi oleh perusahaan pialang reasuransi kepada perusahaan reasuransi atau perusahaan reasuransi syariah. Adapun tarif PPN yang dipungut yaitu 1,1 kali komisi atau fee untuk agen asuransi atau 2,2% kali komisi atau fee untuk pialang asuransi atau reasuransi. Nah, untuk penyetoran PPN yang dipungut menggunakan satu kode billing untuk setiap masa, paling lambat adalah akhir bulan masa berikutnya. Dan pelaporannya menggunakan SPT PPN PUT paling lama akhir bulan berikutnya setelah masa pajak dilakukan pemungutan. Untuk pengusaha kena pajak dalam PMK ini yaitu seluruh agen asuransi, perusahaan pialang asuransi, dan pialang reasuransi. Faktur pajak yang digunakan oleh agen asuransi bisa berupa bukti pembayaran komisi atau statement of account, dan pialang asuransi atau reasuransi berupa bukti tagihan. Untuk agen asuransi tidak perlu lapor SPT PPN, dan peraturan ini sudah berlaku mulai 1 April 2022. Selanjutnya yaitu mengenai Per 03 tahun 2022 tentang faktur pajak, di mana ada latar belakang dan tujuan atas timbulnya peraturan ini, yaitu untuk menghapus Per 24 tahun 2012, Per 58 tahun 2010, dan Cap 754 tahun 2001. Ini mengenai faktur pajak di mana masih menggunakan era kertas, di mana pemerintah menganggap bahwa peraturan-peraturan tersebut tidak lagi relevan dengan kondisi yang sekarang dan era digital saat ini. Selanjutnya untuk
peta regulasi faktur pajak yang sebelum peraturan ini berlaku, di mana untuk pasal 13 ayat 8, pasal 13 ayat 5A dan pasal 16E itu diatur oleh PMK 18 dan PMK 120 beserta turunannya, dan pasal 13 ayat 6 diatur oleh Per 16 tahun 2021 mengenai dokumen tertentu yang dipersamakan dengan faktur pajak. Selanjutnya yang bisa saya jelaskan yaitu pokok-pokok perubahan yang ada di peraturan Per 03 ini, yaitu antara lain pencantuman NIK atau nomor paspor, pengisian jenis barang dalam faktur pajak, transaksi dalam mata uang asing, pemberian nomor seri faktur pajak, kode transaksi 05, pengaturan kembali penandatanganan e-faktur, selanjutnya aplikasi e-faktur host to host, dan pembatasan waktu upload e-faktur, pengaturan kembali faktur penjualan, cap atau keterangan fasilitas PPN dalam e-faktur, pengaturan kembali faktur pajak dalam PKP pedagang eceran, yang terakhir atas sengketa pajak terkait dengan pajak masukan. Itulah antara lain isi dari Per 03 tahun 2022. Apabila sudah e-faktur, maka pengadaan faktur pajak sesuai dengan pasal 4 Per 24, di mana faktur pajak tidak lengkap karena NSFP ganda sesuai dengan pasal 10, pengembalian NSFP yang tidak digunakan ke KPP sesuai dengan pasal 10 ayat 2 Per 24, pemberitahuan dan perubahan nama penandatanganan faktur pajak ke KPP pasal 13 ayat 4 Per 24, permintaan kopi faktur pajak dalam hal faktur pajak hilang sesuai dengan pasal 15 Per 24. Terakhir, cetak ulang e-faktur yang rusak atau hilang sesuai dengan pasal 8 Per 16. Adapun beberapa hal yang disesuaikan, antara lagi kriteria PKP pedagang eceran dari sisi penjual disesuaikan dengan PMK 18 tahun 2021. Selanjutnya, pengajuan kode aktivasi dan password pertama kali, serta pemberian sertifikat elektronik, yaitu mengikuti per registrasi PKP. Selanjutnya, permintaan cetak ulang surat pemberian NSFP bisa dilihat dalam aplikasi Innova. Kode dan nomor seri faktur pajak VAT refund mengikuti PMK VAT refund, yaitu pasal 18 Per 24. Dan selanjutnya, PKP wajib e-faktur ditetapkan dengan Kep Dirjen, dan rincian media elektronik penyimpanan data FPPKP pedagang eceran ini yang sudah tidak relevan lagi. Itulah ketentuan-ketentuan yang dihapus. Adapun pengaturan faktur pajak yang dalam Per ini, yaitu yang pertama kewajiban dan saat pembuatan faktur pajak, kedua keterangan dalam faktur pajak dan ketentuan pengisian keterangan dalam faktur pajak, ketiga, bentuk dan tata cara pembuatan faktur pajak, tata cara pembetulan, penggantian, dan pembatalan faktur pajak. Selanjutnya, faktur pajak bagi pedagang eceran, persyaratan formal dan material faktur pajak tidak lengkap, faktur pajak terlambat dibuat, dan faktur pajak dianggap tidak dibuat. Selanjutnya, pelaporan faktur pajak, tata cara pengajuan permintaan dan pemberian data e-faktur yang rusak atau hilang, tentang keadaan tertentu, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup. Kalau untuk kewajiban dan saat pembuatan faktur pajak masih sama dengan peraturan sebelumnya. Adapun yang baru yaitu saat penyerahan BKP dan atau penyerahan JKP, serta saat ekspor BKP berwujud, ekspor BKP tidak berwujud, dan atau ekspor JKP dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Ini sesuai dengan pasal 17 dan 17A PP
1 tahun 2012, di mana telah diubah terakhir dengan PP 9 tahun 2021. Selanjutnya mengenai faktur pajak gabungan, adapun yang baru yaitu dalam hal terdapat pembayaran baik sebagian maupun seluruhnya sebelum penyerahan BKP dan atau JKP yang diterima dalam bulan penyerahan, faktur pajak gabungan tetap dibuat paling lambat pada akhir bulan penyerahan BKP atau JKP. Dalam hal melakukan penyerahan BKP dan atau JKP yang wajib dibuat faktur pajak dengan menggunakan lebih dari satu kode transaksi, BKP dapat membuat faktur pajak gabungan atas penyerahan dengan kode transaksi yang sama untuk tiap-tiap transaksi. Ini terdapat di lampiran huruf A angka 1/03. Terdapat contoh kasus di dalamnya. Adapun pengecualian, yaitu faktur pajak gabungan tidak dapat dibuat atas penyerahan BKP dan atau JKP yang mendapat fasilitas PPN atau PPN dan PPNBM tidak dipungut sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai penyerahan BKP dan atau JKP ke dan atau dari kawasan tertentu atau tempat tertentu. Selanjutnya keterangan dalam faktur pajak. Adapun yang berubah, yang diupdate dalam peraturan ini yaitu identitas pembeli, BKP atau penerima JKP yang meliputi nama, alamat, dan NPWP bagi WP dalam negeri badan dan instansi pemerintah. Selanjutnya nama, alamat, NPWP atau NIK bagi subjek pajak dalam negeri orang pribadi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Nama dan alamat dan nomor paspor bagi subjek pajak luar negeri orang pribadi atau nama dan alamat bagi subjek pajak luar negeri badan atau bukan merupakan subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Undang-Undang PPh. Dalam keterangan faktur pajak ini, NIK mempunyai kedudukan yang sama dengan NPWP dalam rangka pembuatan faktur pajak dan pengkreditan pajak masukan. Selanjutnya, tata cara pengisian keterangan dalam faktur pajak. Yang saya sampaikan adalah perubahan-perubahan yang terbarunya untuk mempersingkat waktu juga, yaitu di bagian identitas pembeli BKP atau penerima JKP seperti yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya, yaitu bagi subjek pajak dalam negeri, nama dan alamat dapat diisi sesuai dengan nama dan alamat yang tercantum dalam surat keterangan terdaftar atau surat pengukuhan PKP. Selanjutnya untuk jenis barang dan jasa, untuk penyerahan BKP berupa kendaraan bermotor baru untuk dilakukan registrasi kendaraan bermotor baru sesuai ketentuan yang berlaku. PKP dealer dalam hal ini harus mencantumkan keterangan berupa merek, tipe, varian, dan nomor rangka. Selanjutnya, untuk penyerahan BKP berupa tanah dan atau bangunan diisi dengan keterangan paling sedikit informasi mengenai alamat lengkap tanah atau bangunan tersebut. Untuk dasar pengenaan pajak yang berubah yaitu nilai tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang menjadi dasar perhitungan PPN yang dipungut dan disetor dengan besaran tertentu, sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat 1 Undang-Undang PPN. Untuk PPN yang dipungut, tarif PPN pasal 7 ayat 1 Undang-Undang PPN dikali dengan dasar pengenaan pajak. Dan terakhir untuk nama dan penandatanganan faktur pajak, nama diisi sesuai dengan KTP atau paspor yang berlaku, telah didaftarkan sebagai penandatanganan faktur pajak pada aplikasi e-faktur. Ada update mengenai kode transaksi dalam faktur pajak ini. Adapun yang baru adalah kode transaksi 05, yaitu penyerahan BKP atau JKP yang PPN-nya dipungut dengan besaran tertentu
sesuai dengan pasal 9 ayat 1 Undang-Undang PPN oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP atau JKP. Selanjutnya yang bisa saya jelaskan yaitu transaksi yang menggunakan mata uang asing. Ini dalam hal penyerahan BKP atau JKP dilakukan dengan menggunakan mata uang asing, perhitungan PPN atau PPNBM yang terutang harus dikonversi dalam satuan mata uang rupiah menggunakan kurs KMK yang berlaku pada saat faktur pajak seharusnya dibuat. Kita masuk kepada bentuk faktur pajak beserta aplikasinya. Faktur pajak saat ini berbentuk elektronik atau kita sebut dengan e-faktur, dibuat menggunakan aplikasi atau sistem biakan atau ditentukan oleh DJP. Adapun aplikasi e-faktur antara lain aplikasi e-faktur client desktop, aplikasi e-faktur web base, aplikasi e-faktur host to host. Host to host ini penyelenggaranya adalah PJAP dan dicantumkan juga dalam faktur pajak tanda tangan elektronik. Adapun pengecualian atas faktur pajak yaitu penyerahan BKP atau JKP kepada pembeli BKP atau penerima JKP dengan karakteristik konsumen akhir. Selanjutnya penyerahan BKP atau JKP dan atau ekspor BKP atau BKP tidak berwujud atau JKP yang bukti pungutan PPN-nya berupa dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak. Terakhir, penyerahan BKP kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri atau VAT refund. Kami tampilkan juga ini bentuk dari e-faktur. Dan e-faktur ini tidak wajib dicetak. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sertifikasi elektronik dan aktivasi akun PKP. Ini merupakan syarat PKP dapat membuat e-faktur, yaitu permintaan dan pemberian sertifikasi elektronik dilaksanakan berdasarkan Per 04, di mana syarat PKP dapat membuat e-faktur yaitu memiliki sertifikat elektronik akun PKP yang diaktifasi. Selanjutnya NSFP atau nomor seri faktur pajak. Adapun yang baru atas peraturan 03 yaitu mengenai penggunaan NSFP yang digunakan untuk pembuatan faktur pajak mulai tanggal surat pemberian NSFP sesuai dengan tahun peruntukan yang tercantum dalam surat pemberian NSFP. Adapun jumlah NSFP yang diberikan dalam peraturan baru ini yaitu paling banyak sebanyak 75 NSFP bagi PKP yang baru dikukuhkan, PKP yang belum pernah membuat dan melaporkan faktur pajak, atau PKP yang 3 masa pajak sebelumnya membuat dan melaporkan 75 faktur pajak. Selanjutnya paling banyak 120% dari jumlah faktur pajak yang dibuat dan dilaporkan dalam SPT masa PPN 3 masa pajak sebelumnya. Ini bagi PKP yang 3 masa pajak sebelumnya membuat dan melaporkan faktur pajak lebih dari 75 faktur pajak. Terakhir, jumlah tertentu bagi PKP yang baru dikukuhkan, PKP pemusatan, atau PKP yang mengalami peningkatan usaha yang karena kegiatan usahanya membutuhkan NSFP dengan jumlah tertentu. Adapun format surat permintaan dan pemberian NSFP ini terdapat dalam lampiran huruf F dan G serta huruf H. Selanjutnya, batas waktu upload e-faktur. E-faktur ini paling lambat diupload tanggal 15 bulan berikutnya setelah tanggal e-faktur. Dan faktur penjualan sebagai e-faktur yaitu faktur penjualan atau invoice yang diterbitkan oleh PKP termasuk dalam pengertian e-faktur sepanjang dicantumkan keterangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Per ini dan digunakan atau diupload dengan menggunakan aplikasi e-faktur host to host dan memperoleh persetujuan dari DJP paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah tanggal pembuatan e-faktur.
Lanjut lagi, kita menjelaskan mengenai cap atau keterangan fasilitas PPN dan PPNBM. PPN atau PPN dan PPNBM tidak dipungut, PPN atau PPN dan PPNBM dibebaskan, serta PPN atau PPN dan PPNBM yang ditanggung pemerintah harus diberikan keterangan melalui aplikasi e-faktur mengenai PPN atau PPN dan PPNBM yang tidak dipungut, dibebaskan, atau ditanggung pemerintah, dan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang mendasarinya. Kami tampilkan juga contoh dari keterangan tersebut. Selanjutnya mengenai tata cara pembetulan atau penggantian faktur pajak. Hal ini dilakukan oleh PKP yang membuat faktur pajak dengan menggunakan aplikasi e-faktur atas permintaan pembeli atau penerima JKP dan kemauan sendiri. Untuk SPT masa pajak yang dilaporkan faktur pajaknya, yang diganti masih dapat disampaikan atau dilakukan pembetulan sesuai dengan ketentuan. NSFP faktur pajak pengganti sama dengan NSFP faktur pajak yang diganti. Kode statusnya yaitu kode transaksi 01. Selanjutnya tata cara pembatalan faktur pajak. Pembatalan ini yang ada di peraturan 03 yang baru, yaitu atas penyerahan barang atau jasa yang seharusnya tidak dibuatkan e-faktur. Untuk pembatalan faktur pajak dilakukan oleh PKP yang membuat faktur pajak dalam menggunakan aplikasi e-faktur. SPT masa PPN atas masa pajak dilaporkannya faktur pajak yang dibatalkan masih dapat disampaikan atau dilakukan pembetulan sesuai ketentuan. Dalam hal pembatalan transaksi harus didukung dengan bukti atau dokumen. Dalam hal PKP penjual belum melaporkan faktur pajak yang dibatalkan dalam SPT masa PPN, maka PKP penjual harus tetap melaporkan faktur pajak yang dibatalkan tersebut dalam SPT masa PPN dengan mencantumkan nilai DPP, PPN, dan PPNBM sebesar 0. Topik selanjutnya yaitu mengenai faktur pajak bagi pedagang eceran. Ini bisa saya jelaskan bahwa PKP yang melakukan penyerahan BKP atau JKP kepada pembeli BKP atau penerima JKP dengan karakteristik konsumen akhir termasuk yang dilakukan melalui PMSE merupakan PKP pedagang eceran. PKP pedagang eceran ini tidak ditentukan berdasarkan KLU. Adapun faktur pajak bagi PKP pedagang eceran yaitu atas penyerahan dan penyewaan angkutan darat bisa berupa kendaraan bermotor, angkutan air bisa berupa kapal pesiar, kapal ekskursi, kapal feri maupun yacht, tanah bangunan, angkutan udara yaitu pesawat terbang, helikopter maupun balon udara, dan atas penyerahan senjata dan peluru senjata api. Pembetulan atau penggantian dan pembatalan faktur pajak bagi pedagang eceran bisa dilakukan, yaitu PKP pedagang eceran dapat melakukan pembetulan atau penggantian dan pembatalan faktur pajak sesuai dengan kelaziman usaha PKP pedagang eceran. Selanjutnya mengenai persyaratan formal dan material faktur pajak. Faktur pajak harus memenuhi persyaratan formal dan persyaratan material. Persyaratan formal yaitu diisi dengan benar, lengkap, dan jelas, dan persyaratan material yaitu berisi keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya atas penyerahan BKP atau JKP tersebut. Selanjutnya yaitu mengenai faktur pajak tidak lengkap, terlambat dibuat, dan dianggap tidak dibuat. Faktur pajak tidak lengkap yaitu apabila tidak memenuhi persyaratan formal, antara lain tidak mencantumkan keterangan, atau mencantumkan keterangan yang tidak sebenarnya atau sesungguhnya, atau berisi keterangan yang tidak sesuai dengan ketentuan pengisian keterangan. Untuk faktur pajak yang terlambat dibuat, yaitu tanggal yang tercantum dalam faktur pajak melewati saat seharusnya faktur pajak dibuat.
Dan faktur pajak dianggap tidak dibuat, yaitu faktur pajak dibuat setelah melewati jangka waktu 3 bulan sejak saat faktur pajak seharusnya dibuat. Selanjutnya, kewajiban pelaporan faktur pajak. Yang baru adalah PKP yang membuat faktur pajak wajib melaporkan faktur pajak dalam SPT masa PPN pada masa pajak yang sama dengan tanggal pembuatan faktur pajak. Untuk tata cara pelaporan pajak masih sesuai dengan Per 29 tahun 2015. Selanjutnya, apabila permintaan dan pemberian data e-faktur yang rusak atau hilang, dilakukan penyampaian permintaan secara online maupun langsung ke KPP. Adapun formatnya terdapat di lampiran huruf L. Selanjutnya mengenai penyelesaiannya, yaitu KPP memberikan data e-faktur yang diminta secara langsung paling lama 20 hari kerja. Ini sejak penyampaian secara online maupun langsung ke KPP. Adapun ketentuan lain, yaitu e-faktur yang telah memperoleh persetujuan dari DJP merupakan faktur pajak yang dibuat oleh PKP. Kedua, mengenai pengkreditan pajak masukan, PN yang tercantum dalam e-faktur atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak merupakan pajak masukan yang dapat dikreditkan. Ketiga, pengujian pajak masukan, yaitu pengkreditan pajak masukan oleh PKP pembeli tidak tergantung pada pelaporan e-faktur atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak dalam SPT PKP penjual. Adapun keadaan tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Dalam keadaan tertentu, PKP diperkenankan membuat faktur pajak berbentuk kertas hard copy dengan format dan tata cara penggunaan kode dan NSFP untuk faktur pajak berbentuk kertas sama dengan format dan tata cara penggunaan kode dan NSFP sebagaimana tercantum dalam lampiran huruf B Per ini, kecuali ditetapkan lain oleh Direktur Jenderal Pajak. Faktur pajak yang berbentuk kertas dibuat paling sedikit untuk pembeli BKP atau penerima JKP dan arsip PKP penjual. Dalam hal terjadi keadaan tertentu dan terhadap faktur pajak yang dilakukan penggantian, faktur pajak pembetulan atau faktur pajak pengganti dibuat berbentuk kertas. Dalam keadaan tertentu pula, faktur pajak dalam keadaan kertas wajib direkam dan diupload menggunakan aplikasi e-faktur untuk memperoleh persetujuan DJP. Dan apabila perlu dilakukan pembatalan faktur pajak direkam pada aplikasi e-faktur pada saat keadaan tertentu ditetapkan setelah berakhir oleh DJP. Batas waktu upload e-faktur paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya tidak berlaku. Adapun contoh format faktur pajak berbentuk kertas terdapat dalam lampiran M Peraturan 03 ini. Adapun ketentuan peralihan yang diatur antara lain pajak masukan yang dapat dikreditkan, yaitu PPN yang tercantum dalam faktur pajak yang dibuat berdasarkan Per 24 tahun 2012, di mana mencantumkan alamat pembeli yang berbeda dengan alamat yang tercantum dalam SPPKP pembeli sepanjang alamat dimaksud merupakan alamat yang sebenarnya atau sesungguhnya. Dibuat sebelum implementasi aplikasi e-faktur dan menggunakan NSFP selain yang diberikan oleh DJP. Dibuat sebelum implementasi aplikasi e-faktur dan menggunakan NSFP ganda. Dibuat sebelum implementasi aplikasi e-faktur dan tanggal pembuatannya mendahului tanggal surat pemberian NSFP dan atau ditandatangani oleh PKP orang pribadi atau pejabat atau pegawai yang berhak menandatangani faktur pajak atau e-faktur tetapi tidak diberitahukan atau terlambat diberitahukan ke KPP. Selanjutnya mengenai aplikasi e-faktur
host to host pengguna aplikasi e-faktur host to host sesuai dengan pasal 1 ayat 2 per 16 tahun 2014 tetap dapat digunakan sampai dengan dicabutnya Cap Dirjen penetapan sebagai PKP yang menggunakan aplikasi host to host. Yang terakhir yaitu ketentuan penutup. Dengan ketentuan ini, maka ketentuan yang dicabut dan tidak dinyatakan berlaku antara lain per 24 tahun 2012 sebagaimana terakhir telah diubah dengan per 4 tahun 2020, per 16 tahun 2014 sebagaimana terakhir diubah dengan per 10 tahun 2020, per 58 tahun 2010 dan Cap 754 tahun 2001. Di mana sesuai dengan undang-undang yang berlaku, Perdijen Faktur Pajak mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022. Demikian pemaparan singkat mengenai Per 03 tahun 2002 tentang faktur pajak. Semoga bermanfaat bagi bisnis partner sekalian. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan ke Brian dan Riana. Oke, baik. Terima kasih Pak Fauzi atas penyampaian materinya. Semoga semakin memberikan pencerahan nih ya kepada para bisnis partner terkait update peraturan PPN tersebut. Bener banget. Dan sebelumnya kami ingin kembali menginformasikan kepada bisnis partners yang sedang menyaksikan acara ini melalui platform Zoom, bisa ikut mengajukan pertanyaan kepada kedua narasumber kita pada hari ini. Caranya dengan mengirimkan pertanyaan melalui fitur Q&A dengan formatnya nama, spasi, asal perusahaan, spasi pertanyaannya. Oke, kami juga mengharapkan feedback dari Bapak dan Ibu untuk acara video Tech Talk hari ini. Bapak dan Ibu bisa memberikan feedback kepada kami melalui link yang akan teman-teman panitia share di kolom chat. Betul banget. Dan baiklah, bersama kita telah hadir kedua narasumber kita pada hari ini, yaitu Bapak Rangga dan juga Bapak Fauzi. Wah, ternyata masih muda-muda loh, Brian. Masih muda ya. Berarti jangan panggil Bapak ya. Oh, Mas aja kali ya, Mas Rangga dan Mas Fauzi gitu kali ya. Mas aja ya. Seperti biasa, karena video di Indonesia ini ahli-ahlinya masih pada usia milenial. Oh, milenial ya, kayak mas-mas menteri gitu ya. Mas menteri, betul. Tapi untuk sisi pengalaman dan expertise sudah tidak perlu diragukan lagi. Betul banget ya Brian, berarti yang muda yang bertalenta. Langsung saja kita sapa terlebih dahulu nih kedua pembicara kita pada hari ini ya. Berarti selamat pagi tadi Mas Rangga dan Mas Fauzi. Kabarnya baik? Baik. Ya walaupun tadi sempat ada kendala masih tetap semangat ya untuk kita sharing-sharing ya. Harus semangat. Masih tetap semangat. Oke nih, karena pertanyaannya pun juga sudah banyak yang masuk ya Brian ya. Mungkin sebelum kita masuk ke pertanyaan dari para bisnis partner nih, mungkin dari kita sendiri tuh agak sedikit penasaran nih dari Mas Rangga dan Mas Fauzi sendiri terkait update undang-undang PPN yang di HPP ini, tanggapannya gimana sih Mas Rangga, Mas Fauzi? Apakah baik atau bagaimana gitu Pak? Oke, terima kasih Brian Riana. Oke, jadi kalau kita lihat dari UU HPP ini emang membuat banyak kebijakan-kebijakan ya. Kebijakan-kebijakan perpajakan, ya salah satunya ini kebijakan PPN ini. Iya, betul. Ya melalui kebijakan-kebijakan inilah gitu sebenarnya spiritnya pemerintah tuh emang mau mensejahterakan masyarakat gitu ya. Gitu. Dengan kebijakan-kebijakan inilah ingin mendorong ekonomi Indonesia, memperkuat ekonomi Indonesia secara jangka panjang dan juga membantu membiayai APBN negara ya, negara dan khususnya dalam program-program pemulihan ekonomi pasca pandemi ini. Iya, kemarin kan sempat pandemi itu kan lumayan lama ya kita ya ekonominya. Oke, mungkin ada yang mau ditambahin dari Mas Fauzi? Mau nambahin sedikit. Memang pembangunan negara kan hampir 80% berasal dari APBN yang memang untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia secara umum ya. Dan untuk seluruh lapisan ekonomi masyarakat Indonesia itu menanggung beban PPN yang sama. Makanya dengan adanya undang-undang HPP ini, terutama penyesuaian tarif PPN yang menjadi 11%, kita harapkan supaya lebih lebih mensejahterakan lagi. Karena kan balik lagi untuk
masyarakat luas. Ya, betul Itu sih. banget. Dari rakyat Oke. untuk rakyat kembali. Betul, gitu ya. betul. Jadi jangan khawatir ya untuk pembangunan juga kok gitu ya. Bukan untuk memberatkan rakyat. Oh. Hidup Poin sedang berat penting. gitu. Oh iya, berat banget ya, apalagi abis Iya. pandemi kemarin ya, berat Betul. sekali ya. Oke, kita akan langsung masuk ke Oke. pertanyaan ya, supaya terjawab semua nih. Iya. Ini ada pertanyaan dari Ibu Yeni dari PT Arya Nobel. Apakah Per 03 tahun 2022 termasuk bagian dari Undang-Undang HPP? Mungkin dari Mas Fauzi dulu bisa dijawab. Ya, untuk Per 03 tahun 2002 kan memang tentang faktur pajak yang merupakan turunan peraturan dari Undang-Undang PPN, di mana sebagaimana terakhir diubah, kita ketahui bahwa dalam Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan terdapat penyelesaian tarif PPN yang menjadi 11%. Jadi memang itu adalah peraturan turunan. Oh, peraturan turunan. Oke. Peraturan turunan. Selanjutnya ada pertanyaan dari siapa lagi, Brian? Selanjutnya dari Bapak Aldo Priskap dari PT Lentera Bangsa Bendera. Bagaimana teknis pelaporan PPN dibebaskan untuk badan dengan kategori jasa pendidikan non formal? Apakah masih memerlukan untuk dibuatkan faktur pajak? Lalu apakah jika badan tersebut masih dapat mengkreditkan faktur pajak masukan yang didapat dari vendor? Ya. Mungkin tadi dari Mas Fauzi sudah, Mas Rangga mungkin Ya. Mas bisa dibantu. Oke, coba saya bantu jawab ya. Jadinya kalau jasa pendidikan non formal. Jadi kalau jasa formal. pendidikan di Undang-Undang PPN sebelumnya emang ini termasuk jasa yang tidak dikenakan pajak ya. Ya. Ya, di Undang HPP ini adalah jasa pendidikan, termasuk jasa yang di luar sekolah itu termasuk jasa yang dibebaskan. Jadinya kalau jasa pendidikan non formal yang dimaksud dalam pertanyaan ini termasuk kriteria pengertian yang dibebaskan. Emang berarti ini dibebaskan benar gitu ya. Nah, secara mekanismenya emang kita masih menunggu peraturan penjelasannya lagi nih untuk peraturannya. Tapi secara umum sih kalau pembebasan PPN kita tetap harus melakukan pembuatan Membuat faktur faktur pajak, pajak. ya, Iya. dengan kode pajak 080 ya. Oke, Iya. berarti kalau misalkan tidak kena pajak itu nggak buat faktur pajak, tapi kalau dibebaskan tetap buat faktur pajak tapi dengan kode 080 gitu ya. Secara administrasi tetap berjalan. Oke. Dan tadi apakah masuk bisa kreditkan kalau udah dibebaskan biasanya secara umum kredit masukannya tidak bisa Oke, berarti pajak masukan atas penyerahan jasa tersebut yang dibebaskan tidak dapat dikreditkan ya pajak masukannya, Pak ya. Oke, baik. Tapi kita tunggu aja peraturan. Oke, Gitu. baik. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Ibu Irma Agustina dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Makan di resto apakah terkena PPN 11%, 11% juga atau tetap 10%? Mungkin dari Mas Fauzi lagi nih bisa dijawab nih. Iya. Nah, iya. Sebenarnya untuk makan di resto itu tidak terkena PPN. Karena sebagaimana dijelaskan dalam PMK 70 tahun 2022, makanan dan minuman itu dibebaskan PPN. Iya. Kalaupun yang ada di restoran itu bukan PPN, tapi objek pajak daerah. Dahulu kan memang antara tarif PPN dan objek pajak daerah itu sama. Jadi banyak orang yang suka Berpikir itu terkecoh. PPN sebenarnya Padahal gitu ya. itu adalah pajak daerah, itu pajak pembangunan satu. Gitu sih. Kebetulan tarifnya sama gitu. Kebetulan tarifnya sama, jadi banyak yang mengira itu adalah PPN. Padahal sebenarnya ya untuk makanan yang di restoran maupun minuman itu tidak dikenakan PPN karena bagian yang dibebaskan PPN. Makanan yang di resto aja atau misalkan kalau di supermarket gitu sekarang tuh kan suka ada yang jual makanan ya kayak misalkan meatballs atau sosis gitu. Itu berarti terkenanya PPN atau pajak daerah nih kalau yang kayak gitu. Kalau ya balik lagi karena menurut PMK tadi untuk PMK tahun 70 2002 itu makanan dan minuman baik yang di kafe, di restoran, itu kedai itu tidak dikenakan PPN alias dibebaskan PPN. Yang terkena adalah pajak daerah. Ya gitu. Jadi harusnya tetap Oke. sesuai dengan pajak daerah. Selanjutnya nih Brian, kita harus Semoga percepat bisa- nih agak katanya percepat karena ya? takutnya nggak kejawab semua. Oke, baiklah. Karena pertanyaan banyak. Jadi kami kode terus nih kayak. Iya, Oke. oke. Dan selanjutnya dari Bapak Setiawan Raharjo, Plastop Indonesia Manufacturing. Untuk alamat di faktur pajak, jika beda alamat pengiriman barang dengan alamat yang ada dipusatkan menggunakan alamat yang mana?
karena ada dua persepsi. Jika di BKM tidak perlu menggunakan alamat cabang atau pengiriman pakai alamat terpusat, atau sebaliknya jika bukan di BKM. BKM mungkin bisa diinformasikan dulu tadi adalah itu besar khusus dan Iya. media ya. Jadi untuk APP besar khusus dan media. Mungkin ini tadi Mas Fauzi sudah kembali, Mas Rangga mungkin Mas Rangga bisa dibantu nih. Baik. Saya coba bantu jawab. Ya, kalau tadi yang seperti dipaparkan oleh Mas Fauzi di Pernol 3 bahkan mengatur tata cara yang penulisan atau informasi yang harus ditera di faktur pajak ya, baru ya. Jadi emang kalau misalnya ada penyerahan BKP JKP kepada PKP yang melakukan pemusatan PPN-nya, di mana itunya barang jasanya itu diterima di cabangnya misalnya, itu faktur pajaknya di NPWP dan nama itu memuat PKP yang dipusatkan, tapi alamatnya itu alamat cabang. Gitu. Oke. Dan ini berlaku untuk yang BKM. Khusus di BKM ya, Pak ya? Jika PKP yang dipusatkan itu terdaftar di BKM. Oke, di BKM. Kalau tidak, itu masih tetap di pusat gitu ya. Ya. Mungkin Mas Fauzi kalau udah bahkan silakan. Meneruskan dari yang tadi dijelaskan sama Pak Rangga, memang di P03 lebih mengatur untuk wajib pajak yang berada di KPP BKM tadi yang besar, khusus dan media. Jadi memang untuk pengiriman yang ke cabang, faktur pajaknya tetap menggunakan nama dan NPWP pusat, sedangkan untuk alamatnya disesuaikan dengan di mana cabang itu terdaftar. Ya. Gitu sih Oke, baik. penjelasan singkatnya ya, karena balik lagi kita kan harus banyak menjawab. Iya, betul. Mungkin kalau untuk teknis nanti bisa ya dibantu dengan tim. Betul, bisa ditanyakan nanti ada kontaknya Betul, nanti. Ya. kalau masih ada yang mau ditanyakan lagi tadi kepada Bapak Ibu. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Rini dari PT Andarus Steel One. Jika ada transaksi down payment di bulan Maret, lalu balance payment-nya di bulan April, bagaimana untuk perhitungan PPN-nya? Mau dijawab oleh siapa dulu? Boleh. Boleh. Ya, jadi kalau untuk faktur pajak yang sebelum tanggal 1 April memang masih dikenakan tarif 10%. Ya. Karena memang Pernol Undang-Undang HPP menyebutkan bahwa perubahan tarif sejak 1 April. Jadi kalau tadi di down payment-nya bulan Maret berarti ya masih dikenakan tarif 10%. Sedangkan balance payment di bulan April ini mungkin maksudnya pelunasan kali ya, kita anggap sebagai pelunasan ya. Jika memang faktur pajak atau dokumen yang kedudukannya sama dengan faktur pajak yang dibuat sejak tanggal 1 April, maka dikenakan 11% gitu sih. Oke, baik. Semoga cukup menjelaskan ya. Kita lanjut lagi langsung ke Bapak Yohanes Peter Partogi dari PT Akset Indonesia Tbk. Bagaimana treatment yang seharusnya dilakukan perusahaan untuk melakukan penyesuaian tax PPN tersebut? Oke, mungkin Mas Rangga? Iya. Bisa Mas Rangga? Saya jawab, mungkin ini lebih awal ke administrasinya dulu kali ya. Ya. Oke, jadinya tuh kalau untuk melakukan penyesuaian, pastinya kita yang paling penting adalah untuk mengupdate aplikasi e-fakturnya dulu nih ke versi terbaru, versi yang 3.2. Krusial itu ya Pak ya? Karena mau nggak tetap 10% lagi ya. Betul. Nggak berubah gitu. Iya, benar. Ya, gitu. Nggak muncul, berubah, nggak muncul 11%-nya. Ya, gitu ya, bingung. Betul. Nah, setelah kita update aplikasinya, ya kita harus update orangnya gitu ya. Timnya betul. gitu, timnya juga harus diinformasikan, diedukasikan ya perubahan-perubahan PMK ini dengan tata cara yang barunya juga gitu. Orangnya juga termasuk ya vendor sama customer juga gitu kan. Untuk yang tim internalnya juga kan ya mungkin dengan cara sosialisasi, workshop atau training gitu kan. Nah, jadi perusahaan-perusahaan di luar yang mungkin perlu training gitu kan, mungkin Brian sama Riana mungkin akan bisa bantu gitu ya. Langsung ya, Brian bukan kami, bukan gitu ya. Tetap ada iklannya ya, jadi kita bisa bantu ya untuk training-training itu jadi, ya Brian. Ya, untuk para business partner mungkin yang agak bingung atau gimana, jangan khawatir. BDO Indonesia siap membantu. Iklannya gitu. Oke, selanjutnya Brian ada pertanyaan. Oke, saya yang bacain ya. Silakan, dari Rexo nih. Apakah dengan adanya peraturan terbaru ini terdapat perubahan administrasi yang signifikan atas transaksi yang terjadi di Batam? Mungkin dari Mas Rangga lagi kali ya. Oke, mungkin kalau untuk yang administrasi di KPBPB ya, Perusahaan Perdagangan Bebas. Untuk ininya kita bisa ngacu ke PMK 173 nih, di mana itu yang
substansial itu adalah sekarang ada diintroduce portal SINSW, National Single Window nih gitu. Nah jadinya pengusaha-pengusaha ini sekarang udah tidak perlu lagi secara terpisah mengajukan permohonan secara fisik gitu. Pengusaha-pengusaha di kawasan ini hanya cukup membuat permohonan namanya PPBJ, terus diupload ke portal ini SINSW ini, di mana portal ini tuh sudah melink dengan DJP gitu. Nah jadinya prosesnya itu akan melakukan secara elektronik sampai akhirnya keluarlah endorsement gitu. Jadinya lebih simpel lah. Dipermudah ya Pak ya. Oke, iya baik. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Selanjutnya ada dari Ibu ya, Ibu Yuli Budiono, PT Sinar Monas Industri. Bagaimana dengan perusahaan dengan cabang yang PPN-nya terpusat? Apakah perlu faktur pajak dialamatkan ke cabang? Oke, mungkin Mas Fauzi, silakan Mas. Iya, sebenarnya ini tadi udah kita Udah jauh dibahas juga ya, ya, udah ya, dibahas sudah sedikit dibahas, ya, bahwa benar, memang jelasin sedikit lagi nih. bahwa memang di PR03 ini jika misalnya memang wajib pajak yang terdaftar dalam KPP BKM itu untuk faktur pajaknya nama dan NPWP-nya itu atas pusat, sedangkan alamatnya disesuaikan dengan cabang di mana menerima jasa atau barang kena pajak tersebut. Gitu. Tapi cabang itu yang memang udah harus punya NPWP cabang betul, gitu ya. Betul. Kalau misalkan belum punya gimana? Misalnya Mas? memang belum punya, itu untuk sementara masih dapat dialamatkan ke pusat. Tetap pusat ya. Cuman harus segera dibuat harus ya, segera didaftarkan. Betul di KPP terkait. Oke. Waduh, ternyata daya waktu sudah habis. Padahal masih banyak loh. Banyak banget ya, cepat ya, tidak terasa ya. Cepat sekali. Mohon maaf sekali para business partner karena keterbatasan waktu nih. Sepertinya pertanyaan tadi merupakan pertanyaan yang terakhir. Kembali kami mohon partisipasi dari para business partner untuk memberikan feedback kepada kami terkait acara kita pada hari ini. Bapak dan Ibu bisa memberikan feedback kepada kami melalui link yang akan teman-teman panitia share di kolom chat. Oke, terima kasih kami ucapkan kepada Mas Rangga nih dan Mas Terima Fauzi atas sharingnya hari Terima kasih, ini. Semoga segala yang telah disampaikan bisa bermanfaat untuk para business partners yang menyaksikan acara ini. Dan untuk business partners jangan kemana-mana dulu ya, tetap stay tune bersama kami karena setelah ini akan ada sesi kuis berhadiah.